Halo Ibu Novi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Nit. Sehat. Sehat ya? Iya, terpancar kelihatan dari senyumnya yang manis sekali hari ini. Ya, Ibu Nit. Ya, maaf ya, kemarin-kemarin kita semua pada sibuk, jadi hari ini baru kita ada waktu ya. Kita Iya, bicara iya. sebentar ya, bicara santai-santai saja, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya. Karena yang kemarin Siap, Ibu Ibu. Novi bilang itu ada masalah yang mau disampaikan. Iya. Kira-kira ada Iya. masalah apa ini, Bu Nov? Iya, kebetulan sekolah kami itu mau diadakan akreditas, jadi ada sedikit apa namanya kendala tentang waktu dan juga hambatan tentang pembelajaran yang berlangsung di sekolah kami, Bu. Oh, jadi ada masalah tentang kegiatan persiapan akreditasi begitu ya, Bu Novia? Iya, Ibu. Jadi karena mau persiapan sekolah untuk akreditasi, banyak waktunya yang waktunya yang terbuang begitu karena guru-guru pada sibuk, akhirnya proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik seperti itu ya. Iya. Em, Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan juga sih Bu, selain apa namanya proses pembelajaran yang terhambat, kemudian kesiapan akreditasi yang begitu belum rampung. Jadi ya saya ingin sedikit membagikan apa keluhan-keluhan saya dengan Ibu, siapa tahu bisa memberikan solusi buat saya Bu. Oh iya. Ya, jadi Bu Novi merasa terganggu begitu ya karena proses Iya, akreditasi yang harus dilakukan juga karena proses pembelajaran di sekolah terhambat. Jadi Ibu Novi ingin keluar ya dari zona yang tidak nyaman itu ya, seperti itu ya iya, Ibu Novi ya. iya. Jadi menurut Ibu Novi kira-kira dari pembicaraan kita hari ini tujuan apa yang ingin dicapai? Hmm. Yang pertama itu saya ingin proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, kemudian persiapan akreditas juga bisa sama-sama rampung, dan yang utama itu kita tidak punya waktu, tidak terbuang percuma dengan hal-hal yang di luar kita punya apa namanya jadwal yang sudah ditetapkan oleh pusat ya untuk akreditas gitu Bu. Iya. Ya, jadi Bu Novi ingin agar proses pembelajaran di sekolah itu harus berjalan dengan lancar. Mm-mm. Kemudian proses persiapan untuk pelaksanaan akreditasi ini juga harus dilaksanakan dengan baik supaya waktu yang ada tidak terbuang percuma dengan waktu Iya, yang singkat ini persiapan akreditasi itu harus rampung ya Ibu Novia harus iya, seperti itu iya, ya kan iya, ya iya. jadi eh, menurut Ibu Novi kalau ingin seperti itu kalau ingin seperti itu eh, kira-kira eh, apa yang menjadi penyebab sampai proses pembelajaran di sekolah itu terhambat, kemudian persiapan akreditasi juga banyak waktu yang terbuang. Menurut Ibu Novi, apa saja itu yang menghambat kegiatan tersebut? Iya, yang pertama itu karena salah satu faktor yang paling menghambat di sekolah saya itu karena kesiapan dari administrasi yang kurang mantap, dikarenakan banyak administrasi yang memang sudah hilang, mengalami kerusakan pada kejadian diakibatkan oleh banjir beberapa bulan yang lalu, sehingga kami para guru itu betul-betul ekstra harus menyiapkan hal-hal yang mulai dari 3 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun kalau 2023 memang kami memiliki, cuman 2 tahun kemarin itu semua administrasi sudah betul-betul hilang. Jadi kami memang harus ekstra full kerjanya. Kemudian
yang paling menyedihkan adalah para siswa juga karena saking sibuknya kita, sehingga para siswa juga terbengkalai, apalagi terbentur dengan kelas 6 yang memang persiapan untuk ujian ya Ibu. Jadi itu menjadi salah satu beban pikiran yang selama ini saya lihat di sekolah, Bu. Iya, jadi banyak masalah ya Ibu Novia karena Iya, faktor banyak sekali, Bu. banjir, semua persiapan akreditasi yang sudah disiapkan 3 tahun itu semuanya hilang sehingga perlu kerja keras dari semua guru untuk bisa menyiapkan segala proses akreditasi, segala persiapan administrasi yang diperlukan. Nah, kemudian juga masalah-masalah di sekolah seperti kesiapan guru untuk menyiapkan murid untuk proses pembelajaran maupun siswa kelas 6 yang akan melaksanakan ujian. Kira-kira menurut Ibu Novi, guru yang ada di sekolah atau persiapan sekolah itu sudah ada di level berapa? Kalau misalnya level 1 sampai 10, kesiapan Ibu Novi di sekolah itu sudah sampai di level berapa? Kalau untuk kesiapan guru dan juga kepala sekolah ya masih pada level 5. Mengapa saya harus mengatakan demikian? Karena yang saya lihat sekarang ini memang ibaratnya mereka hanya terfokus pada satu titik. Yang sebenarnya sih sebelum kita melakukan sesuatu terlebih dahulu ada sosialisasi dari pihak atau pimpinan terkait biar dibagi sesuai dengan standar yang sudah disiapkan. Jadi ya level itu saya rasa masih di bawah standar sekali ya Ibu ya. Jadi ya sangat-sangat miris begitu ya Bu. Ya, jadi perlu kerja keras ya dari semua unsur yang ada di sekolah. Kemudian menurut Ibu Novi lagi, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya yang tadi dibilang level 5 itu misalnya 1 sampai 10 dia bisa naik ke berapa begitu Ibu Novi? Saya sangat menginginkan agar semua guru bisa mencapai level 8 lah untuk mempersiapkan diri pada akreditas sekolah nanti maupun pada kesiapan siswa. Biar keduanya bisa berjalan dengan seimbang. Begitu Ibu. Ya, lalu kira-kira kalau ingin ada di level yang lebih tinggi sedikit seperti tadi Ibu Novi sampaikan, apa yang harus Ibu Novi lakukan atau dengan teman-teman lakukan di sekolah agar bisa mencapai level tersebut? Ya, kalau menurut saya sih yang pertama kesiapan akreditasnya bisa betul-betul maksimal, kemudian tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, sebaiknya pimpinan sekolah bisa membagi tim berdasarkan 4 standar yang sudah ada, biar mereka bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian bisa menentukan waktu, membagi waktu antara kesiapan administrasi akreditas dan juga kesiapan siswa yang kelas 6 untuk ujian, kemudian proses pembelajarannya. Biar tidak ada yang merasa dirugikan begitu, Ibu. Ya, baik ya Ibu Novi. Jadi berarti kepala sekolah harus membagi tim di sekolah, kemudian juga harus menentukan dan membagi waktu yang tepat. Kira-kira Ibu Nov, langkah yang baik yang sudah Ibu Nov sampaikan ini mau dilakukan kapan? Dalam waktu dekat ini kapan? Lebih cepat itu lebih bagus Bu, tapi terlebih dahulu ya saya harus bisa berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab di lembaga ini ya, di lembaga kami ya Bu. Meminta waktu beliau juga untuk menyampaikan apa yang menjadi pantauan saya selama ini dan meminta beliau untuk melakukan sosialisasi, kemudian bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang lainnya. Ya, jadi ya Ibu Nov harus menyiapkan waktu yang khusus begitu ya supaya bisa berbicara dengan kepala sekolah menyampaikan beberapa hal. Ya, jadi Ibu Nov dari hal-hal yang sudah kita bicarakan di siang hari ini, bagaimana perasaan Ibu Novi? Sudah bisa menyampaikan berbagai hal yang tadi dirasakan itu bagaimana? Ya, perasaan saya sedikit lega sih karena bisa mendapatkan solusi dari Ibu juga. Kemudian
semoga apa yang sudah dibicarakan hari ini bisa saya lanjutkan ke pimpinan saya, Bu. Ya, jadi terima kasih ya Ibu Nov, walaupun waktu kita hanya 15 menit, hanya sebentar saja berbicara, namun Ibu Novi sudah bisa tadi bilang sudah merasa lega ya, sudah merasa Iya, lega dengan pembicaraan iya, kita di hari ini, walaupun tadi mungkin masih bingung, tapi sudah iya, lega dan sudah siap pasti ya untuk melakukan hal-hal yang tadi dibilang untuk pelaksanaan akreditasi di sekolah. iya, Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Novi. Nanti setelah proses kedepannya mungkin kita bisa sharing-sharing lagi, berbagi lagi tentang pengalaman belajar kita masing-masing di sekolah. Ya, Ibu Iya, Novi, terima kasih. selamat siang ya. Ya, terima kasih Bu Nita. Ya, sama-sama Ibu Novi. Ibu Nita, Selamat pagi, Bu Nov. apa kabarnya hari ini? Kabarnya kurang baik, Bu. Iya, soalnya kelihatan kelihatan juga ya dari wajahnya Ibu Nita kayaknya sedikit-sedikit kurang Ya, Bu Nov, hari ada ini mas. saya kurang semangat begitu, Bu Nov. Alasannya kenapa sampai Ibu Nita mengatakan demikian kurang bersemangat? Ya, begini Bu Nov, sebenarnya saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi, yang saya alami dalam pembelajaran saya di kelas Bu Nov. Begini Bu Nov, di kelas yang saya ampu ini, ketika saya mengajarkan anak-anak itu, dari keseluruhan siswa saya di kelas, banyak yang tidak memahami pembelajaran yang saya lakukan, banyak yang belum mengerti, sehingga ketika mau masuk pada topik yang selanjutnya itu mereka belum paham, sehingga banyak juga yang hasil belajarnya kurang bagus, kurang memungkinkan. Di situ saya menjadi bertanya-tanya dalam diri saya, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan diri saya atau apa yang saya lakukan sehingga dalam proses pembelajaran saya tidak berhasil seperti itu. Kalau menurut Ibu Nita apa yang menyebabkan sehingga mereka kurang begitu fokus dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Hmm, mungkin ketika belajar saya tidak apa memberikan atau tidak melakukan pemetaan belajar begitu Ibu Nov, sehingga eh, saya tidak tahu tentang minat belajar mereka maupun gaya belajar mereka, atau juga mungkin media pembelajaran yang saya sampaikan atau saya pakai dan gunakan di kelas itu tidak menarik, ataukah metode belajar saja yang kurang menarik sehingga anak-anak itu kurang tertarik dengan pelajaran yang saya berikan. Biasanya yang Ibu Nita lakukan untuk menumbuhkan minat belajar mereka itu dengan menggunakan media apa? Ya, saya hanya menggunakan buku teks, kemudian media pembelajaran saya seadanya saja, Bu, yang ada di kelas. Begitu, Bu. Hmm. Kira-kira Ibu Nita ada cara lain tidak untuk menumbuhkan minat belajar anak di dalam kelas? Mungkin yang harus saya lakukan ya, mungkin sebelum saya belajar, saya harus ini apa ya, Bu ya? Maksudnya mencari di internet bisa begitu ya, Bu Iya, ya? iya Misalnya itu lebih mencari bagus. Iya, informasi, referensi begitu ya, Bu. iya, Kemudian iya, Bu Nov mungkin saya mungkin harus menyiapkan media-media yang lebih iya, menarik. menarik. Iya, Kemudian saya tidak boleh hanya ceramah, mungkin ya Bu Nov ya, iya, saya harus iya, mm-mm, harus bercerita, kemudian jangan di dalam kelas iya. terus. Mungkin saya bisa membawa Membawa, anak-anak saya iya, belajar di luar kelas atau iya, secara iya, langsung betul. seperti itu. Mungkin ya yang bisa Iya, saya betul. lakukan ya seperti Iya, itu supaya anak-anak lebih tertantang, lebih rajin, lebih giat begitu ya Bu Nov ya, iya, seperti betul. itu. Iya, apalagi sekarang kan anak-anak lebih hobi ke gadget. Dunia sekarang memang mereka lebih cenderung untuk menggunakan hal-hal itu. Makanya ya kita guru dituntut untuk bisa lebih kreatif untuk menggunakan gadget ataupun IT ya Bu ya.
Ya itu Jadi juga ada mungkin masalahnya Bu iya, Nov, saya kurang betul betul. pandai gadget. Bu Nov jadi anak-anak mungkin lebih pintar, Iya iya akhirnya iya. ya seperti Harus itu. lebih bisa, Bu. Harus bisa, Bu. Harus bisa. Ya, saya harus Ya, belajar banyak dari Ibu Novi iya. kayaknya. Iya, iya. Dari apa yang sudah Ibu Nita sampaikan tadi, bisa tidak Ibu Nita menciptakan kembali eh, pembelajaran yang menyenangkan? Ya, kayaknya yang bisa saya lakukan sebelum melakukan pembelajaran supaya pembelajaran saya itu bisa menarik minat belajar anak, supaya mereka tidak malas, kemudian bisa memperbaiki nilai-nilai maupun belajar mereka, mungkin ya saya harus bisa mengetahui kesulitan-kesulitan belajar mereka, kemudian saya juga mengembangkan metode-metode pembelajaran yang lebih baik. Saya juga Iya, harus bisa menyediakan media pembelajaran sesuai perkembangan zaman yang ada, iya yang betul. nyata, yang langsung dekat dengan anak. Ya. Mungkin juga saya bisa menciptakan lingkungan kelas yang tidak membosankan, tapi harus menyenangkan supaya membangkitkan minat belajar. Kemudian juga terkadang mungkin mereka punya masalah-masalah pribadi yang harus saya juga ketahui sehingga saya bisa mengetahui kesulitan belajar yang mereka alami. Seperti Iya itu, betul. tidak Ibu No? Iya betul betul. Apa yang Ibu sampaikan tadi memang betul sekali ya. Dan komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Saya harus merefleksi diri saya, Bu Noh, kalau yang itu yang harus saya lakukan pertama. Kemudian saya harus merubah pola pembelajaran saya selama ini. Iya bagus. Kemudian saya harus bisa menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan kelas yang baik sehingga proses pembelajaran saya ke depan sesuai dengan bakat dan minat anak, dan juga sehingga itu dapat meningkatkan prestasi maupun hasil belajar anak-anak didik saya di kelas. Keren. Kira-kira kapan Ibu bisa lakukan hal itu? Secepatnya Bu Nov, saya harus bisa supaya untuk kedepannya hasil belajar anak-anak saya semakin baik. Supaya Mantap. secepatnya dalam minggu ini saya harus usahakan. Luar biasa. Saya yakin Ibu Nita bisa melakukan dengan baik karena saya tahu kualitas daripada Ibu Nita. Terima kasih Bu Nita sudah Terima ada kasih dalam Bu percakapan Nov. ini. Ya, Ya, terima kasih sudah bisa berbagi dengan saya di siang hari ini. sama-sama kebetulan ada kelas juga Bu, jadi saya harus pamit. Nanti kalau ada waktu kita sharing lagi ya Bu ya. Ya, terima Oke. kasih Bu Novia atas waktunya Ya, di siang sama-sama hari Ibu ini, sudah Ning. bisa membantu saya memecahkan masalah yang saya alami. Sampai Sukses Ibu ketemu Nita. lagi. Ya, terima kasih Bu. Amin.